Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa amata wahya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i sayyidil asfiya wa ala alihi wa ashabihi a'immatil huda wa ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك أرحم الراحمين. وقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. سادسا أصحاب السدس السدس فرد sab'atin minal warasati. Al-abu idza kana lil mayyiti far'un warithun al-jaddu wa in ala inda adamil abi wal ummu idza kana lil mayyiti far'un warisun aw adadun minal ikhwati wal akhwati mutlaqan. Kara al-jaddatu fa'aktaru inda adamil ummi. Baik, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pengajian kita masih dalam kitab Irsyad An-Nahid ila Ilmil Faraid. Kita sudah di penghujung Al-Mabahath Ar-Rabi', pembahasan yang keempat. Nah, pembahasan yang keempat kita sudah berada di situ ya. Jadi di sini pekan lalu, dua pekan yang lalu kita sudah membahas sedikit mengenai siapa-siapa saja yang mendapatkan seperenam. Ada yang pertama itu adalah bapak. Syaratnya bapak mendapatkan seperenam itu adalah apabila yang meninggal ini punya keturunan. Ingat ya, kalau bapak ini mau dapat seperenam, berarti syaratnya ialah syaratnya itu si mayit itu dia harus punya keturunan. Apabila tidak ada keturunannya, maka tidak mendapatkan seperenam. Begitu saja ringkasnya. Ya. Nah, untuk bapak ini, kalau dia tidak mendapatkan seperenam, artinya dia tidak mendapatkan seperenam, berarti otomatis dia mendapatkan sisa. Kan begini ya, untuk tiap-tiap ahli waris itu punya opsi masing-masing, entah dia mendapatkan sepertiga atau seperenam, atau bisa jadi 2/3. Ada juga yang ahli waris itu mendapatkan seperdua, kalau bukan seperdua berarti seperempat itu masing-masing satu ahli waris. Contoh misalnya ya, ahli waris yang mendapatkan seperdua, kalau bukan seperdua berarti seperempat. Contohnya siapa? Suami. Ketika istrinya meninggal, maka seorang suami ini dia akan mendapatkan antara 1/2 dan 1/4 karena dibagi dua kan, begitu konsepnya. Ingat ya, jadi seseorang itu kalau bukan antara dia mendapatkan yang ini, berarti dia dapatkan yang ini. Ada dua opsi diberikan pada dia, 2 opsi atau 3 opsi. Tahu kan opsi itu pilihan ya.
Misalnya saja seorang suami dia antara mendapatkan seperdua dan juga bisa mendapatkan seperempat. Oke, sekarang seorang suami akan mendapatkan seperdua jikalau apa syaratnya? Apa syaratnya lagi? Jikalau istrinya tidak punya keturunan, bukan suaminya ya, bukan suami ini yang masih hidup yang punya keturunan. Catat yang mendapatkan yang dikategorikan sebagai keturunan itu adalah yang meninggal, artinya itu istrinya. Kalau istrinya punya keturunan, berarti suami mendapatkan dibagi dua, begitu. Artinya begini ya, sebenarnya mudah sekali untuk menghafal bagian-bagian ahli waris. Entah dia mendapatkan seperdua atau seperempat, ataukah dia ada ahli waris yang mendapatkan satu per tiga, ataukah dia mendapatkan satu per enam atau dua per tiga. Dengan cara apa? Dengan cara ingat tadi syarat-syaratnya. Contoh misalnya seorang ibu, ya, seorang ibu itu bisa mendapatkan dua dua pilihan. Apa itu, ah? Bagian warisan dua pilihannya itu apa? Sepertiga dan seper bagi dua. Sepertiga dibagi dua berapa? 6. Seorang ibu hanya dua pilihannya. Kalau bukan sepertiga, ya, kalau bukan sepertiga berarti dia mendapatkan seper seperenam. Seorang ibu mendapatkan sepertiga kalau misalnya apa? Kalau misalnya apa? Si mayit ini tidak punya keturunan dan tidak punya dua atau lebih saudara ataupun saudari. Itu catat. Ketika seorang meninggalkan ibu, ibu ini mendapatkan warisan sepertiga jikalau apa? Tidak punya anak keturunan, orang yang meninggal ini tidak punya keturunan dan dia juga tidak punya saudara atau saudari yang masih hidup. Kalau misalnya ada, berarti otomatis ibu tidak mendapatkan seperdua. Dia mendapatkan sepertiga. Berarti dia mendapat berapa? Seperenam. Seper seperenam. Begitu kan simpelnya cara hafalnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kalau Bapak kan ya kita lihat di pembagian-pembagian sebelumnya di ahli waris seperdua, ahli waris seperempat, ahli waris seperdelapan, ahli waris sepertiga, ahli waris seperenam, dan dua per tiga itu tidak ada kita lihat ya selain seperenam kita tidak lihat bagiannya Bapak. Coba kita kembali. Sudah ada kitabnya? Yang belum silakan membeli atau fotokopi. Kalau kita lihat di bagian-bagian sebelumnya itu selain seperenam, Bapak itu tidak mendapatkan bagian dari tersebut. Baik itu seperdua, sepertiga, seperempat, seperdelapan, dan dua per tiga. Tidak ada bagiannya Bapak di situ. Dia hanya mendapatkan satu per dengan syarat apa? Dengan syarat mayit itu punya keturunan. Kalau tidak punya keturunan berarti otomatis Bapak itu mendapatkan sisa. Begitu saya simpelnya. Kalau kalian misalnya baca-baca di sini, kalian refleks lagi kembali atau murojaah repeat ya kembali pelajaran-pelajaran tersebut yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kita eh, bisa simpulkan bahwa menyala ya. Terima kasih mati.
karena ada Bagaimana Ustaz? ya lah. Bagaimana? Bagaimana caranya? Saya nantikan saja deh. Oke. Kata terpantul katanya gitu. Oh sudah, sudah. Sampai mana tadi tuh? Saya lupa menjelaskannya. Sampai mana tadi? Sampai di mana tadi? Nah begini, saya ulang lagi. Kalau misalnya kalian baca murojaah kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya, kalau misalnya di antara semua bagian-bagian itu, misalnya ada satu ahli waris yang hanya mendapatkan satu bagian saja di catatan tersebut, berarti sebaliknya ketika dia tidak apa ya, tidak termasuk dalam situ, berarti dia mendapatkan sisa. Contohnya saya begini, saya kasih contoh. Misalnya kan Bapak, di antara semua bagian-bagian itu 1/2, 1/4, 1/3, 1/8, 2/3, dan 1/3 itu ternyata di antara semua itu Bapak itu hanya masuk dalam daftar 1/6, ya. Berarti otomatis kalau dia tidak dapat 1/6 berarti dia dapat sisa. Begitu. Beda dengan ibu. Ibu itu ada dalam daftar 1/3 dan kemudian bapak juga, suami juga mendapatkan 1/2, ada dalam daftar 1/2 dan ada juga dalam daftar seorang istri juga begitu. Ada juga ada dalam daftar 1/4 dan juga ada dalam daftar bagian 1/8. Paham tuh? Nah, sekarang kita lanjut. Bagian yang keempat ya. Sekarang sudah keempat atau yang ketiga? Oh, yang kelima ya. Yang kelima, ya, ya. Bintul ibni fa'aktaru. Bintul ibni fa'aktaru. Ma'a bintis sulbi. Ma'a bintis sulbi. Idza lam yakun laha mu'sibun atau mu'assibun. Yang kelima adalah bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Atau lebih, satu cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih. Seharusnya di sini ya. Seharusnya tidak perlu taruh di situ. Satu saja. Jadi saya ulang lagi. Satu cucu perempuan
Tidak perlu ya diartikan fakta di situ. Jadi di situ bintul ibni satu cucu perempuan bersama dengan anak sekandungnya orang yang meninggal. Anak kandung orang yang meninggal. Anak perempuan yang anak perempuannya orang meninggal, begitu tulisnya. Satu cucu perempuan dari anak laki-laki bersama anak perempuannya orang yang meninggal. Artinya siapa itu anak perempuannya orang meninggal? Siapanya itu cucu perempuan itu? Siapanya kira-kira? Ini hubungannya saya tanya. Hubungannya cucu perempuan dari anak laki-laki, hubungannya dia dengan anak perempuannya orang yang meninggal. Hubungannya apa? Siapanya itu? Tante aja, tante nah. Berarti ini tantenya ini punya cucu perempuan, ada keponakan perempuannya, ya. Berarti keponakanku itu, contoh misalnya. Saya kalian, oh ini ada keponakanku. Jadi jadi hubungannya adalah antara tante dengan keponakan. Ini tantenya, tante betulan ini, bukan tante-tante. Idza lam yakun laha mu'sibun. Kemudian syarat berikutnya adalah jikalau jikalau cucu perempuan itu tidak punya ahli waris yang menjadikannya asob asoba. Mesti ingat istilah mu'sib, mesti ingat ya. Kan ya ada dua itu ahli waris pengganggu sebenarnya. Masih ingat toh? Dua ahli waris pengganggu, pengganggu sekali itu. Yang pertama itu adalah mu'sib, yang kedua itu adalah hajibun. Hajibun hajibun. Hajibun itu artinya penghalang. Ada ahli waris yang menghalangi ahli waris lain mendapatkan warisan. Karena apa? Karena lebih dekat keturunan keturunannya. Karena lebih dekat dari segi apa? Segi keturunan, status kekeluargaan. Ada juga ahli waris yang kedua yang mengganggu itu adalah mu'sib. Syukur-syukur kita ada ahli waris yang mu'sib. Kenapa bisa? Karena ahli waris mu'sib itu adalah ahli waris yang membuat ahli waris itu mendapatkan sisa entah itu sisanya dapat dapat bersama ataukah sisanya itu dia dapat sendirian. Nah, jadi cucu perempuan ini dia ada dua opsinya ya. Ada dua opsinya. Atau berapa opsinya? Opsi untuk cucu perempuan ini hanya dua. Kalau bukan dia dapat 2/3, berarti dia dapat seper seperenam. Masih ingat kapan dia dapat 2/3? Apa syaratnya? Cucu perempuan dari anak laki-laki itu mendapatkan 2/3. Apa syaratnya? Syaratnya adalah dia berjumlah dua orang atau lebih. Itu yang kelima.
Yang keenam adalah kita selesaikan dulu ya baru jelaskan di situ nanti. Yang keenam ini adalah al-ukhtu lil abi. Al-ukhtu lil abi. Apa itu al-ukhtu lil abi? Saudara saudara perempuan sebapa. Ini sudah diulang-ulang berapa kali ini. Saudara perempuan sebapa. Artinya artinya orang yang meninggal itu punya saudara perempuan satu bapak, tapi beda ibu. Faktsaru atau lebih bersama ini juga faktsaru. Ini tidak tepat ini. Bersama apabila dia bersama saudara sekandung. Jadi kalau misalnya orang yang meninggal, misalnya si A meninggal, dia punya saudara sekandung dan dia juga punya saudara perempuan sekandung dan dia juga punya saudara perempuan sebapa. Maka saudara perempuan si bapak ini mendapatkan satu per satu per enam. Kenapa bisa dapat satu per enam? Karena ada saudara perempuan sekandungnya orang yang meninggal. Nah, itu. Sedangkan saudara perempuan itu dia mendapatkan satu per dua. Kalau bukan satu per dua berarti dia mendapatkan dua per tiga. Dia dapat satu per dua kalau misalnya apa? Saudara perempuan sekandung dapat satu per dua. Syaratnya apa? Kalau dia sendiri satu orang. Sedangkan kalau misalnya saudara perempuan ini sekandung ya, ini jumlahnya lebih dari satu orang, maka dia tidak mendapatkan satu per, berarti dia mendapat dua per tiga. Mana yang lebih besar, satu per dua atau dua per tiga? Satu per dua, satu per dua ya. Betul itu akhwatnya. Satu per dua dengan dua per tiga mana besar? Satu per dua ya. Ikhwan, satu per dua atau satu per dua atau dua per tiga yang besar? Mana yang besar? Satu per dua ya. Mana ada satu per dua? Astagfirullahalazim. Satu per dua besar. Dua per tiga. Allahu Akbar. Sekalian lupa. Apanya lagi? Ya, dua per tiga ya. Maka satu per dua dan dua per tiga. Dua kali dua. Empat. Satu kali tiga. Yang mana besar? Empat atau tiga? Empat atau tiga bisa. Oh. Apa ya? Saya salah jangan. Astagfirullahaladzim. Main. Bahaya ini aduh. Ada spiral ini ya? Spiral non permanen. Siapa belikan saya ini itu hari? Ada yang tidak permanen? Oh iya, minta izin dulu siapa ambilkan satu orang karena saya mau menjelaskan sebentar ya, Mas. Aduh, ada permanen ini. Satu orang ambil spiral yang tidak permanen. Kalau permanen, astagfirullah. Nanti saya disalahkan lagi. Ada. Minta tolong ya. Mau ambil spiral itu. Oh, saya kira mau kesempatan dalam kesempitan. Ya, seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat begini, untuk seorang saudara perempuan sekandung
antara dia mendapatkan 1/2 dan 2/3 beserta dengan syarat-syaratnya itu, sebenarnya mana lebih untung untuk saudara sekandung? Saudara perempuan sekandung, mana paling untung? Dapat 1/2 atau 2/3? Hah? 1/2 atau 2/3? 1/2 atau 2/3? Mana yang paling banyak dia dapat untung? Hah? 1/2/3? Astagfirullah. Di mana benar ini? 1/2, 2/3, 2, 1 per 1/2, ya. Saudara perempuan sekandung sebenarnya lebih untung mendapatkan satu per apa alasannya kira-kira? Karena dia sendiri kan syaratnya saudara perempuan sekandung mendapatkan 1/2 itu adalah apa? Harus dia sendiri. Sedangkan ya, antara 1/3, 2/3, saudara perempuan sekandung dia mendapatkan 2/3 itu sebenarnya rugi. Ya, Pak. Karena bisa demikian. Kita lihat, kita buktikan ya. Ini susahnya ini kalau saya harap semoga Abrat ada TV layar sentuhnya. Kalau ada TV layar sentuhnya kan enak tuh. Jadi tinggal sambung di laptop dan bisa dicoret-coret kita lihat. Terus begini kan, bagaimana cara dia? Tanya saudara Uktun dan Tirko antara mendapatkan 1/2 dan 2/3. Ini 1/2 apabila dia mufroda sendiri. Mufroda itu sendiri. Sedangkan dia mendapatkan 2/3 itu kalau misalnya dia dua atau lebih. Ya. Dua atau lebih. Kita lihat dari segi keuntungan saya, dari segi keuntungan. Ini saya hanya sekadar menjelaskan keuntungannya. Tapi jangan kamu strategi nanti kau bilang, saya punya saudara perempuan ini ada banyak. Nanti kalau saudara laki-laki saya meninggal, kayaknya saya harus, ya kalian tahu kan, jadi apa? Pembunuh? Tidak boleh kan? Jangan. Karena apa? Kalau kalian membunuh, otomatis kalian tidak dapat uang, tidak dapat atau warisan. Kasihan kan? Kita lihat, ya. Ini 1/2 itu besar, ya. Ini juga besar. Tapi kalau kita lihat sebenarnya nilainya lebih besar 2/3. Tapi kalau kita misalnya, andaikan saja, ini satu orang sudah pasti mendapatkan 1/2. Kalau ini kita lihat saja, kita kasih angka paling minimal 2 orang. 2 orang lah. Kalau dua saudara perempuan sekandung mendapatkan 2/3 berarti 2/3 kita bagi dua karena untuk dua orang. Masih ingat kan? 2/3 dibagi dibagi berapa? Dibagi 2 orang. Begitu. Begitu ya. Cocok ini. La haula wala quwwata illa billah. Q ya di belakang. Q itu yang di belakang. Perhatikan. Atau Jami ikut-ikut begini ya. Kalian sudah tahu kan kalau 2/3 dibagi 2 itu sama dengan berapa? 1/3. Ya toh? Karena bisa 1/3 karena
Berarti otomatis satu orang itu masing-masing satu orang itu mendapatkan satu per tiga. Kita hitung lagi. Mana besar? Satu per dua, satu per tiga. Satu per dua, satu per dua besar. Otomatis lebih untung ketika saudari perempuan ini yang sekandung mendapatkan satu per tiga, satu per dua ketika dia sendiri. Tapi jangan politik. Jangan sekali-kali memainkan politik, bro. Oke, kita lanjut sedikit. Jadi itu dia saudara sebapak itu, saudara perempuan sebapak itu, dia bisa mendapatkan satu per enam dengan syarat apa? Apabila bersamaan juga dia mendapatkan warisan bersama dengan saudara perempuan sekandung. Kemudian yang berikutnya adalah apabila idalamnya kunlaha musibun. Apa itu musibun? Apabila tidak ada bukan penghalang, apabila tidak ada ahli waris yang menjadikannya menjadi apa? Ahli waris sisa. Nah, itu. Yang ketujuh, adalah al-fardu min auladil ummi. Al-fardu min auladil ummi. Satu orang dari anak-anaknya ibu. Paham ya? Anak-anaknya ibu itu apa maksudnya? Jadi maksud anak-anaknya ibu itu apa? Saudara seibu dan saudari seibu. Begitu? Begitu terjemahnya. Kan ada sebelumnya. Ya. Al-fardu min auladil ummi. Satu orang masing-masing dari saudara seibu dan saudari seibu. Saudara dan saudari. Saudara dan saudari sekalian. Gitu. Satu orang dari saudara seibu dan saudari seibu. Dicatat ya artinya. Ya dicatat terjemahnya. Saya kira baru potek-potek di atas ini baru dibawa cerita juga. Ida lam yuhjab apabila tidak terhalangi. Apabila tidak ada ahli waris penghalang. Itu nanti kita akan bahas berikutnya. Di bab-bab berikutnya. Nah itu. Jadi saudara seibu dan saudari seibu itu ada dua opsinya ya. Apa itu saja? Masih ingat? Apa-apa saja opsinya? Saudara sebapak dan saudara seibu. Apa-apa saja opsinya? Opsinya yang pertama adalah dia mendapatkan satu per satu per satu per satu per tiga. Allahu Akbar. Satu per tiga. Jadi saudara dan saudari seibu itu dia memiliki dua pilihan untuk mendapatkan harta warisan dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama itu adalah satu per tiga. Apa syaratnya kalau saudara dan saudari seibu mendapatkan satu per tiga? Apa syaratnya? Masih ingat? Apabila jumlahnya dua orang atau lebih. Yang kedua adalah apabila si mayit ini punya kalalah. Masih ingat itu apa kalalah? Tidak punya bapak dan keturunan. Nah, itu.
dengan syarat itu. Jadi saudara dan saudari seibu itu bisa mendapatkan 1/3 dengan syarat dia berjumlah 2 orang atau lebih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila apa? Apabila yang meninggal ini tidak punya bapak ataupun tidak punya bapak ataupun keturunan. Gitu. Sedangkan kalau misalnya kapan saudari dan saudara seibu ini mendapatkan 1/6 ketika dia satu orang. Apalagi dan ketika dia tidak terhalang karena kalau terhalangi otomatis dia tidak bisa mendapatkan 1/6. Nah, kita lihat kembali. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Kita murojaah dari yang paling pertama. Ashabun nisf. Oh, jangan. Langsung hapus. Apa lagi? Itu lagi. Ya, ya. Saya mau double tapi takutnya ini untuk habis. Ya, begitu. Kita double. Terus ya, terus. Jadi begini ya. Eh, ada ahli waris itu yang seperti ini. Ahli waris yang utama. Ahli waris yang utama itu sebenarnya kita lihat ada 6 orang. Ada 6 orang macam. Iya, ada 6 orang macam yang menjadi ahli waris utama. Ada 5 ya? 5 tuh. Nah, catatan dari mana itu? 5. Iya, 5 ya. Apa? Saya jelaskan ya. Oh, kita ya. 6. Kamu bilang 6. Kenapa sana? Saya bilang 6. Maksudnya saya itu ahli waris utama itu sebenarnya bisa 5, bisa 6, tidak salah. 5 ini, tidak bisa juga saya bilang 5. 6 ini, tidak bisa juga bilang 6 karena benar semua. 7 salah karena jelas-jelas salah. Yang paling benar itu antara 5 dan 6. Tapi kita lihat saja. Secara umum, saya jelaskan yang 6 dulu. Ahli waris utama, kenapa saya sebut ahli waris utama? Karena ahli waris utama itu adalah ahli waris yang sudah pasti nas kami tidak dapat tidak dapat warisan. Betul, betul nah. Jadi jelas-jelas 6 orang ini sudah jelas dia mendapatkan warisan. Tidak boleh ada yang ganggu. Tidak boleh ada yang ganggu. Siapakah mereka? Yang pertama itu adalah Zaujud. Suami. Yang kedua adalah Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Saya salah speed lagi. Harus jauhkan itu. Yang pertama adalah Zaujud. Yang kedua adalah Zaujatun. Yang ketiga adalah Ibnun. Yang keempat adalah Bintun. Yang kelima adalah Agun. Yang keenam adalah Umur.
Berapa itu? 8 ya? Ini ahli waris utama. La haula wala quwwata illa billah. Ahli waris utama ini ya. Ahli waris utama itu saya jelaskan tadi, makanya saya ulangi lagi kembali ya, mohon maaf. Mungkin saya kurang tegas. Nah, ini saya jelaskan, ini ahli waris utama. Ahli waris utama itu adalah ahli waris. Itu mungkin saya belum sampaikan mungkin. Ahli waris utama, ingat catat baik-baik ahli waris utama. Ahli waris utama itu adalah ahli waris yang tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa diganggu gugat kalau ada ini. Kalau misalnya mereka ada, maka tidak bisa diganggu gugat mereka mendapatkan warisan. Kenapa? Karena mereka sudah jelas pasti mendapatkan warisan pasti. Tapi ada syarat-syarat masing-masing. Maksudnya itu pasti mendapatkan warisan itu adalah tidak ada yang bisa menghalanginya untuk tidak mendapatkan, tidak ada yang bisa menghalanginya untuk mendapatkan harta warisan. Biar kamu sebagai bosnya, siapa kamu? Saya anaknya, saya anaknya. Ini enak saja kamu mendapatkan warisan dari bos saya. Misalnya kan, siapa tahu kan saya sebagai anak, bapak saya itu kan anak buahnya ini bos. Enak saja kamu dapat warisan dari bapakmu. Itu bapakmu kan anak buah saya. Tidak bisa, walaupun dia bos besar, walaupun dia presiden, walaupun dia penguasa bumi. Saya penguasa bumi sekarang. Ini lagi. Tidak, tidak, jangan. Jangan kamu mau jadi Allah. Ya. Karena yang penguasa bumi itu Allah. Anda itu. Gitu. Nah, jadi gitu. Walaupun dia bos, walaupun dia penguasa bumi, saya penguasa bumi, meskipun sebenarnya Allah pun sudah menetapkan aturan, itu sebenarnya sudah haknya Allah, sudah kewajibannya Allah itu membuat aturan itu untuk dilaksanakan. Artinya Allah pun sendiri, meskipun sebagai penguasa alam semesta ini pun tidak bisa menghalangi seorang ini ahli waris utama untuk mendapatkan harta warisan, kecuali kalau misalnya dimatikan, kamu mati. Karena kan dia sudah mau dapat harta warisan, sudah mau dapat ini, misalnya saya sebagai tanya ini, sudah mau dapat anak emas, anak telur merah, sudah mau dapat harta warisan. Tiba-tiba pas mau diambil, sudah mau diambil tangan ini, sudah mau diamplop, mati. Sudah apa ya? Tiba-tiba serangan jantung, nah, selesai. Itu kecuali itu. Tapi misalnya begini, ini ahli waris utama, tidak ada yang bisa menghalangi. Siapakah mereka? Yang pertama adalah suami, yang kedua adalah istri, dan ketiga adalah anak laki-laki. Anak laki-laki itu yang dimaksud adalah anak laki-lakinya orang meninggal. Entah itu misalnya seorang istri meninggal, maka istri ini yang punya anak kandung. Kalau misalnya suami istri meninggal, kemudian suami ini ada motornya anaknya dari tempat lain. Maksudnya istri lamanya. Anak dari tempat lain itu maksudnya begitu ya. Misalnya ada yang punya anak dari istri yang lama, mantan. Maka anak anak itu tidak bisa mendapatkan harta waris. Tidak bisa. Bukan anak kandungnya ini istri yang meninggal ini. Dengar saja, ini anak-anak yang suka. Adik-adik, belum. Ya, sorry. Itu mampir. Jadi begini ya. Jadi yang dimaksud anak laki-laki dan anak perempuan di sini adalah anak perempuannya atau anak laki-lakinya orang meninggal, anak kandungnya yang berasal dari benih yang bertanya sudah.
Sudah paham maksudnya. Yang keempat dan yang kelima dan keenam adalah bapak dan mama. Bapak dan ayah, ayahanda dan ibunda. Umi atau A? Umi Dedi ya. Terserah itu bagaimana istilahnya. Mereka ini bisa pasti mendapatkan harta warisan. Tapi dipastikan lagi kembali. Ini bapak, apakah bapak kandungnya orang yang meninggal ataukah bapak tirinya? Ya, jadi ini persoalan kandung atau tiri. Persoalan kandung tiri ini sebenarnya. Dipastikan ya. Kalau misalnya dia bapak kandung itu sudah jelas. Kalau misalnya dia bapak tiri maka tidak bisa mendapatkan harta warisan. Enak aja kamu. Pas saya mau nikahi itu seorang perempuan karena anaknya itu perempuan bos besar. Saya nikahi itu perempuan deh. Ada anaknya. Pas sudah meninggal ini orang tirinya. Saya mau dapat harta warisan. Tidak bisa, saya bapak. Tidak bisa karena kamu bapak tiri. Enak aja kamu memanfaatkan kesempatan. Ya. Nah ini juga ibu. Ibu juga harus dipastikan apakah ibu kandung atau kamu. Nah, ini ada waris utama. Yang bilang 6 cocok, yang bilang 5 cocok. Kenapa bisa cocoknya? Karena pasti salah satu di antara mereka yang pasti ada yang meninggal. Contoh misalnya perempuan, jangan perempuannya. Yang perempuan yang meninggal ini. Laki-laki. Laki-lakinya meninggal, seorang istri. Seorang suami meninggal. Jangan seorang. Ini kan Prabowo bagus. Jangan. Yang bahas presiden dulu. Kalian dapat MBG tidak? Moni, OTW ya. Sudah mau ya. Orang biasanya pasti ada di antara mereka ini yang sudah pasti ada yang meninggal. Misalnya seorang suami meninggal, berarti ada 5 ahli waris utama. Atau coba kita lihat, kita ini ya, gini ya. Saya tanya kepada kalian dulu, berapa masing-masing dapat warisan ini, masing-masing ya. Misalnya seorang suami meninggal, misalnya keluarga cemara, ada suami, ada istri, ada suami tercinta, ada suami tercinta. Kemudian ada juga anak-anak yang anaknya ini dengan siapa kemarin? Ada perempuan, ada laki-laki tersayang ya. Ini sudah menghayalkan ini. Nah, kita lihat keluarga cemara dari kemudian ada juga ini punya Dedi punya Umi ada. Tapi kodarullah Ifni ini meninggalkan harta warisan berapa? Meninggalkan harta warisan iya, kita mendukung berarti saya tidak jadi dia bagi-bagi tugas warisan 490 triliun. Iya, berapa triliun nolnya? 7 bukan. Berapa? Kalau dilihat berapa nolnya? Saya tanya dulu. A2 ya 480 triliun.
Kita sekarang bagi-bagi dulu. Kita bagi-bagi tulisannya ini. Apa jawaban ini? Abang baru sebagai istrinya. Bisa. Itu. Ya. Tidak ya. Istrinya ada anaknya, satu saja anaknya. Dua anak jadi empat. Kita ya. Anaknya, anaknya satu, anak laki-laki satu, anak perempuannya satu, bapaknya satu, ibunya satu, di mana? Bukan satu. Kalau misalnya ada ibu tirinya, tanya bapaknya ada empat istrinya, maka yang bisa mendapatkan kode sektoral ibunya saja. Sedangkan ibunya yang lain tidak bisa. Maka seorang istri ini berapa? Mendapatkan berapa tulisan? Seperempat atau seperdelapan? Seperdelapan berapa? Seperempat. Seper. Istri itu ada dua opsinya, antara 1/4 dan 1/8. Antara dua itu. Tapi kita lihat 1/8 atau 1/4? Seper. Karena apa? Ada anaknya. Ada anak ini. Namanya Rizky dengan Pak Masuk. Ini tahu. Seper 8. Ya. Anaknya dan ini. Masih ingat ya? Anak laki-lakinya ini dengan anak perempuan ini. Kecil dengan bacok. Kira-kira mendapatkan berapa? Masih ingat? Jangan dicatat ya. Ini saya jelaskan kemarin, lo fokus di sini. Hampir di satu pertemuan itu saya fokus di bagian ini. Masih ingat? Berapa? Mendapatkan? Berapa, Suresh? Sisa bersama. Itu asal. Tulislah begini. Sisa bersama. Sama-sama dapat supaya adil akur. Kenapa mesti demikian? Kenapa harus nanti demikian aturannya? Kenapa? Karena supaya adil, ya, akur mereka. Bapak, berapa dan apa? Kan ada di opsinya antara sisa dan 1/. Berapa sendawa Bapak? Perubahan dulu kita bahas tadi. Berapa? 1/6. Sedangkan ibu mendapatkan 1/6 juga. Nah itu. Setuju nih? Jadi bukan tadi lah. Berapa? 480. Wih, lumayan ini ukuran ini. Nanti teman-temannya ya, ingat satu angkatan atau di bawahnya berapa angkatan lah. Ingat kalau unitnya uang begini. Ini kalau siap, kasihkan dulu wasiat. Wasiat berapa? Ya, minimal lah 1 triliun. Kalian kalau punya 1 triliun, jangan kan 1 triliun, 1 miliar saja itu sudah banyak. Nah, kali 1 triliun. Kalian tahu 1 triliun itu berapa? 1 triliun itu sama dengan 1.000 miliar.
1.000 miliar. 1.000 miliar itu sama dengan 1 triliun. Minta tanggalnya. Masing-masing. Berapa orang ini? Tidak tahu. Nah, dikali lah. 490. Ini nanti kita bersama. Oke, kalian itu sendiri. Pekan depan saya minta jawabannya. Tanya ini harus jawabannya paling benar. Tidak boleh tidak benar. Harus benar. Semuanya kerjakan. Cari jawabannya. Allah alam bisawab. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Semoga. Pertemuan lalu, oh iya saya tidak masuk ya. Pertemuan kemarin. Jadi pertemuan kemarin itu siapa yang isi? Tidak ada. Kalian ngapain? Ngaji. Ya. Saya sudah sampaikan kan sebelumnya. Ada ikut lomba karya tulis ilmiah di Pinrang. Wih, jauhnya Pinrang. Dan alhamdulillah mendapatkan ya begitu seperti biasa. Ya harus begitu saya. Alhamdulillah kalau saya punya prinsip, satu prinsip saya itu kalau saya mau sesuatu harus dapat gitu. Saya paham tidak? Kalau saya mau sesuatu harus dapat. Kalau tidak, kecewa, sakit hati. Contoh misalnya kalau saya pengen, misalnya seorang yang saya mau jadikan pendamping hidup, wanita, harus saya dapat itu orang. Kalau saya betul-betul. Contoh misalnya, tapi saya belum bisa kasih tahu lah karena apa tips-tips tutor, aspil, lah, bukan waktunya sekarang. Oke, Allah alam bis sawab. Jadi ingat ya, eh, satu prinsip yang harus kalian pegang baik-baik untuk berikutnya. Ingat, satu prinsip, satu saja prinsip. Remeh tapi mungkin kalian tahu Ji ini. Satu Ji ini, pendek sekali. Ingat, jadikan prinsip itu satu. Manjad wajarah. Siapa yang bersungguh-sungguh dia ada. Pasti itu. Satu Ji. Ya. Jadi manjad dakwah, saya tutup dengan sebuah kisah. Ini ada begini, ada sebuah kisah yang mungkin pernah kalian dengar atau tidak, tapi mungkin ada masyhurnya. Ada kisahnya Abu Nawas. Kisah Abu Nawas ini, dia kisahnya begini. Didengar ya, ini sebagai penyemangat. Dia kisahnya begini. Dia dengar ada wanita paling cantik di suatu negeri. Tapi wanita itu adalah wanita yang sangat bangsawan. Statusnya adalah putri dari raja yang besar, raja yang memiliki wilayah besar. Artinya ini wanitanya, perempuannya ini betul-betul cantik. Apa dia dengar? Abu Nawas bilang begini, itu wanita cantik, bagaimana caranya dapatkan? Ada orang bilang begini, caranya dapatkan itu adalah dengan cara dia juga harus seorang bangsawan, banyak uangnya, maharnya uang panahnya besar. Mungkin istilahnya kita sekarang begitu, uang panahnya harus banyak. Namanya juga orang paling cantik, namanya juga orang paling yang bangsawan, paling terhormat. Abu Nawas bilang begini, lihat nih, beberapa hari kemudian kuda apa itu perempuan. Ternyata selang beberapa hari berikutnya, Abu Nawas kumpul banyak uang, banyak sekali uang apa. Nah, pokoknya
nah bikin-bikin cerita kalau dia ini orang paling besar. Sampai-sampai orang kampung di situ tahu bilang, ini Abu Nawas ini orang paling berilmu, paling cerdas, paling pintar, paling terhormat, paling banyak uangnya. Betul-betul dia cari uangnya. Dia menghadaplah, menghadap ke raja. Dia bilang, saya mau nikahi putrimu. Bilang, diinterogasi sama raja, syarat-syaratnya bagaimana? Uangnya banyak, terhormat ya, itu bangsawan. Ternyata betul. Abu Nawas pun menikah, diterima dan menikah dengan putri raja itu paling cantik itu, tidak ada yang kalah. Setelah beberapa hari setelah dinikahi, ya orang-orang bilang itu yang dengar ceritanya begini, betul-betul Abu Nawas sudah dapat nih. Kemarin padahal bilang-bilang dia bilang, lihat nih, udah apa itu? Ternyata beberapa hari berikutnya udah dapat betulan nih. Udah dapat betulan nih. Tapi beberapa hari berikutnya setelah menikah dia ceraikan. Saya ceraikan. Sudah selesai. Orang bilang, astagfirullah, rugi-ruginya kamu buang-buang itu perempuan. Kamu sudah nikah, sudah kamu berjuang besar-besar, tapi rugi. Kamu tidak bersama dia. Ujung-ujungnya cerai. Abu Nawas bilang begini. Begitu, Mi. Itu salah satu hikmah dari kata-kata manjat wajarah. Siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Satu juga berisi. Ini kisah nyata ini. Kisah nyata, bukan kisah nyata yang kayak di Indosiar. Ini kisah nyata betulan ini. Saya begitu. Ternyata saya pakai juga itu. Dia kalau mau dapat ya begitu, harus bersungguh-sungguh. Harus bersungguh-sungguh. Baik. Apa? Kenapa? Kenapa diceraikan? Wih, pintar ya perempuan. Takut takut sekali dia dapat laki-laki seperti ini ya. Kenapa diceraikan? Karena memang tujuannya begini. Tujuannya Gunawas itu bukan untuk menjadikan perempuan itu sebagai istri seumur hidup. Mau Cina buktikan kata-kata begini. Manjat wajada saja selesai sudahnya sampai pada tujuannya. Tujuannya apa tadi? Membuktikan kata-kata menjada jada. Ternyata terbukti setelah terbukti sudah ceraikan. Selesai. Hati-hati ya perempuannya. Tanya nanti kalau ada misalnya kau nikahi kamu. Wahai suamiku, betul-betulkah kau nikahi saya berkesan hidup atau kami mau buktikan menjadi wajadah? Saya takutnya begitu. Atau jangan-jangan kamu dapat harta warisan dari saya? Ya, itu. Laki-laki juga jangan begitu, ay. Jangan kayak begitu ya. Jangan kau main-maini perempuan. Kalau memang kau buktikan menjadi wajadah, sudah jangan, Mi. Selesai, Mi. Sudah minta di Abu Nawas, sudah buktikan. Kamu jangan, Mi. Ya, toib. Wallah alam. Bisawab. Amin ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma anfa'na bima sami'na. Allahumma anfa'na bima 'allimna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.